Kejadiannya tanggal 23 bulan 11 tahun 58 malam Salasa, DITI nyerang desa Cibugel anu makan korban kirang langkung 123 yang meninggal dunia. Aduh kanaon tepuguh nu dietakeun. Bujeng-bujeng eta terus sakitu. Terus ikut banyak yang ikut dari orang dari daerah saja. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITII telah tercatat sebagai salah satu perang saudara terparah dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan ini membawa dampak besar bagi masyarakat, terutama di wilayah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Salah satu tragedi paling memilukan pernah terjadi di desa Cibugel, Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 23 November tahun 1959. Peristiwa ini membuat salah satu halaman sejarah Indonesia berlumuran darah. Kejadian ini menggambarkan kebrutalan kelompok DITII dalam menjalankan doktrin perang mereka yang berujung pada pembantaian warga sipil secara sistematis. Pada masa perjuangan kemerdekaan, desa Cibugel menjadi salah satu basis pertahanan di kawasan Priangan Timur. Riwayat yang heroik ini telah membuat warga desa Cibugel cenderung loyal pada pemerintah Indonesia. Mereka juga turut melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda dalam agenda agresi militer kedua yang dilancarkan pada tahun 1945 hingga tahun 1947 di Jawa Barat. Pada masa kemerdekaan dan di era meletusnya pemberontakan DITII pada tahun 1949, loyalitas desa Cibugel pada Republik Indonesia tidak pernah berubah. Tidak seperti desa-desa lainnya, warga desa Cibugel secara tegas menolak kaum pemberontak DITII. Akibatnya, warga desa Cibugel dicap sebagai Darul Harbi atau daerah musuh yang boleh dirampok, bahkan dibunuh oleh laskar DITII. Stempel Darul Harbi sendiri merupakan bagian dari doktrin yang termaktub di dalam maklumat perang semesta yang dikumandangkan oleh para pemimpin DITII. Doktrin tersebut menyatakan bahwa laskar diperbolehkan merampas harta penduduk yang tinggal di area Darul Harbi. Bahkan mereka dihalalkan untuk membunuh siapapun, termasuk perempuan dan anak-anak yang tidak mendukung perjuangan DITII. Peristiwa pembantaian desa Cibugel berawal dari sebuah serangan yang dilakukan oleh laskar DITII pada tanggal 22 November tahun 1959. Serangan ini membuat seorang anggota laskar DITII tewas dikeroyok oleh warga desa yang sudah geram dengan aksi-aksi perampokan dan kekerasan yang mereka terima. Sepanjang tahun 1949 sampai tahun 1959, tercatat sudah 50 kali laskar DITII melakukan serangan ke desa Cibugel. Dalam setiap serangan itu, pasukan DITII selalu melakukan pembunuhan, penjarahan, dan pembakaran rumah penduduk. Berdasarkan buku yang berjudul Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang ditulis oleh Pinardi, serangan pertama gerombolan DITII di desa Cibugel terjadi pada penghujung tahun 1949. Dalam serangan itu, desa Cibugel luluh lantak. Banyak rumah habis terbakar, bahkan tidak satupun bangunan yang masih utuh berdiri. 7 warga desa Cibugel dituding sebagai pengkhianat agama. Mereka lalu ditangkap karena dianggap bekerja sama dengan pemerintah kafir. Mereka adalah Eme, Tarwah, Darja, Anen, Askum, Sahlawi, dan Ocit. Satu persatu dari mereka kemudian disembelih dan dipukul dengan kayu hingga tewas. Semua warga desa Cibugel dipaksa melihat kekejaman itu tanpa terkecuali. Kekejaman itu sengaja dipertontonkan sebagai bentuk peringatan keras agar masyarakat tidak lagi mendukung negara Republik Indonesia, tetapi diwajibkan untuk mendukung keberadaan NII atau Negara Islam Indonesia. Namun, alih-alih takut, warga Cibugel malah bertekad melakukan perlawanan. Warga desa lalu berkoordinasi dengan TNI dan membentuk satuan keamanan yang diberi nama Organisasi Keamanan Desa atau disingkat OKD.
Satuan keamanan ini terdiri dari satu unit yang beranggotakan 30 pemuda desa. Mereka dimodali latihan militer dan 3 pucuk senjata api. Senjata api tersebut terdiri dari 1 unit stand gun, 1 unit arisaka, dan 1 pucuk pistol. Untuk 3 pucuk senjata api itu, pihak TNI membekali 50 butir amunisi yang diberikan setiap bulan. Ketiga senjata api itu dipakai secara bergiliran oleh anggota OKD yang mendapat giliran berjaga. Namun, meski telah diperkuat oleh pasukan TNI dan barisan OKD, kenyataannya Desa Cibugel tetap saja kerap mengalami kebobolan. Gerombolan DITII seringkali berhasil merampok dan membunuhi warga desa. Puncaknya terjadi pada tanggal 23 November tahun 1959. Serangan ini dianggap sebagai serangan paling brutal dan paling banyak memakan korban jiwa. Malam itu, Rasadi, warga desa Cibugel yang kebetulan belum mendapat giliran jaga, sedang beristirahat di kamarnya. Menjelang tengah malam, mendadak dari arah utara desa terdengar rentetan letusan senjata api. Suara itu sontak membuat Rasadi berlari menuju pos tentara yang terletak di Jaya Mekar. Rasadi bermaksud bergabung dengan tentara dan para OKD. Namun sesampainya di pos Jaya Mekar, Rasadi terkejut sebab dia hanya mendapati 2 prajurit dari batalion 323 Kodam Siliwangi yang berjaga di pos keamanan. Satu memegang M1 Garand, satunya lagi memegang Teki Danto. Rupanya saat serangan itu terjadi, 9 prajurit lain tengah berpatroli mengelilingi pagar pembatas desa, termasuk pimpinannya yang bernama Letnan Kusnadi. Di hadapan Rasadi, satu prajurit tiba-tiba roboh akibat terkena hantaman peluru. Melihat serangan mendadak itu, Rasadi bersama satu tentara yang tersisa melarikan diri ke selatan mencari bantuan dari TNI dan anggota OKD yang lain. Sementara itu, di sudut desa yang lain, malam itu Tarsiah baru saja selesai menidurkan Acin, bayi lelakinya yang baru berusia 8 bulan. Tarsiah baru saja hendak berangkat tidur ketika terdengar suara letupan senjata yang menggema di penjuru desa Cibugel. Dalam kepanikannya, Tarsiah membangunkan suaminya, Karsita. Perempuan muda itu mengajak suaminya bersembunyi ke Legok Cibiru yang berada di pinggir desa Cibugel. Malam itu, ratusan warga desa Cibugel ternyata sudah tiba lebih dulu di Legok Cibiru. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Mereka menjerit dan menangis histeris saat api yang sangat besar mulai melalap rumah-rumah warga. Memasuki pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, gerombolan DITII yang usai membakar desa bergerak ke arah Legok Cibiru dan mulai melakukan pengepungan dari ketinggian sambil memaki dalam bahasa Sunda yang kasar. Gerombolan itu mulai mengokang senjata. Tidak lama berselang, ribuan peluru tajam menghujani lembah Legok Cibiru. Para perempuan dan anak-anak jatuh terjerembab bermandi darah. Di atas batu-batu sungai, usus-usus terburai. Sebagian besar korban yang tewas malam itu adalah perempuan dan anak-anak. Bahkan beberapa di antaranya adalah ibu-ibu yang sedang menyusui. Kekejaman yang terjadi malam itu berlangsung sampai subuh. Situasi mengerikan itu baru berhenti saat terdengar sebuah peluit panjang yang menjadi kode bagi Laskar DITII untuk meninggalkan desa Cibugel. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, warga yang selamat dalam aksi penembakan brutal itu mulai berani keluar dari balik batu-batu besar. Di antara warga yang selamat, Tarsiah ikut bangkit. Di saat itulah ia menyaksikan ratusan mayat bergelimpangan di sela-sela bebatuan. Pagi itu, aliran air sungai Cibiru yang jernih telah berubah menjadi merah oleh darah para korban. Berdasarkan berita yang dirilis oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat yang terbit edisi 26 November tahun 1959, diberitakan bahwa korban yang jatuh berjumlah 120 orang tewas dan 60 orang lainnya luka-luka. Sebagian besar warga yang tewas adalah kaum perempuan, anak-anak, dan para balita. Mereka mati dalam ajang pembantaian yang disengaja, bukan terjebak dalam situasi pertempuran. Sementara versi Lurah Wikarta Praja menyebutkan bahwa
ada 122 warganya yang tewas, 64 orang luka-luka, dan 418 rumah dibakar. Adapun warga Cibugel sendiri meyakini jika warga yang tewas berjumlah 123 orang. Itu pun belum termasuk yang meninggal dalam perawatan di Sumedang, Bandung, dan Garut. Ratusan jenazah korban pembantaian malam itu kemudian dimakamkan secara massal di Balai Desa Cibugel. Sebagai penanda, di lokasi pemakaman itu didirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Asy-Syuhada, yang artinya mereka yang mati syahid. Namun kini, makam para korban peristiwa Cibugel sudah tidak ada lagi. Sebagian dipindahkan keluarga masing-masing ke area pemakaman keluarga, dan bekas pemakaman massal tersebut telah berganti tugu monumen peringatan. Setelah puluhan tahun berlalu, tragedi berdarah di Desa Cibugel telah memunculkan beragam teori terkait konspirasi politik yang terjadi pada masa itu. Beberapa pertanyaan pun bermunculan, di antaranya, mengapa serangan ini dilakukan dengan brutal terhadap warga yang sudah lama loyal terhadap negara? Mengapa metode pembantaiannya lebih menyerupai pola eksekusi ala komunis daripada metode jihad Islam tradisional? Mengapa tidak ada upaya negosiasi dengan warga, padahal biasanya DITII melakukan pendekatan sebelum menyerang desa? Beberapa analis sejarah menduga bahwa gerakan DITII yang menyerang Desa Cibugel bisa saja disusupi oleh unsur-unsur eksternal, termasuk kelompok komunis atau elemen yang ingin memprovokasi konflik yang lebih besar. Analisis ini muncul bukan tanpa alasan. Beberapa laporan intelijen menyebutkan bahwa banyak anggota ex-PKI yang bergabung dengan DITII, terutama dalam struktur militer dan jaringan operasi bawah tanah. Salah satu alasan bergabungnya mereka adalah keinginan untuk balas dendam terhadap TNI yang sejak tahun 1948 dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang gagal, TNI telah menjadi musuh utama PKI. Selain pembantaian di Desa Cibugel, terdapat beberapa kasus di mana kelompok yang mengaku sebagai DITII telah melakukan serangan brutal terhadap warga desa, tetapi motif dan pola serangan mereka justru lebih mirip dengan metode revolusi ala komunis, serangan sporadis terhadap penduduk sipil secara membabi buta. Aksi-aksi brutal semacam ini lebih menyerupai taktik teror revolusioner ketimbang perang gerilya Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa PKI terkenal memiliki strategi pecah belah atau provokasi internal di kelompok-kelompok pemberontak yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan yang dapat dimanfaatkan. Beberapa analis sejarah menduga PKI menunggangi gerakan DITII dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan ketidakstabilan nasional. Tujuannya agar pemerintah pusat sibuk mengatasi konflik ini sehingga kekuatan negara menjadi lemah dan mudah dikuasai. 2. Mendelegitimasi kelompok Islam. Tujuannya agar tercipta kesan bahwa Islam radikal adalah ancaman bagi negara. PKI sengaja menggiring opini publik untuk menolak politik Islam dan mendukung paham komunisme. 3. Menghilangkan lawan politik. Tujuannya agar DITII berperang dengan kelompok-kelompok Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Jika kedua kelompok ini saling melemahkan, PKI bisa lebih mudah menguasai politik nasional. Bukti lain dari 3 teori ini diperkuat oleh kenyataan bahwa setelah DITII berhasil ditumpas pada tahun 1962, PKI justru semakin kuat dengan anggota aktif mencapai lebih dari 3 juta orang pada tahun 1965. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa kekacauan yang ditimbulkan DITII berhasil memberi keuntungan signifikan terhadap kepentingan PKI. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa PKI secara langsung mengendalikan DITII, namun beberapa indikasi tersebut
telah menunjukkan bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh DITII telah berhasil melemahkan pemerintah dan menghilangkan kelompok-kelompok Islam sebagai pesaing politik utama PKI. Namun meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kesimpulan ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Tidak semua tindakan DITII bisa langsung dikaitkan dengan PKI, dan ada kemungkinan bahwa faktor lain seperti kepentingan asing atau konflik internal militer juga memainkan peran dalam eskalasi konflik di masa-masa itu. Pada akhirnya, baik DITII maupun PKI adalah contoh bagaimana politik ekstrim selalu menghasilkan kekacauan dan penderitaan bagi rakyat kecil. Tragedi Cibugel adalah luka sejarah yang tak hanya mengisahkan tentang kebrutalan manusia terhadap sesama, tetapi juga menjadi cerminan betapa ideologi yang salah arah dapat mengubur nurani dan kemanusiaan. Dalam kobaran api yang melahap rumah-rumah, dalam jerit perempuan dan anak-anak yang meregang nyawa, tersimpan kisah tentang mereka yang setia kepada negeri, tetapi mereka justru menjadi korban kebiadaban sesama anak bangsa. Malam berdarah di Cibugel mungkin telah berlalu, tetapi peki ketakutan dan isak tangis di lembah Legok Cibiru seharusnya tidak boleh hilang dari ingatan kita. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang para pahlawannya, tetapi juga bangsa yang tidak melupakan mereka yang mati dalam keheningan, tanpa medali, tanpa nama, namun tetap abadi dalam sejarah.